Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa lagi dengan pelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelum belajar dimulai, supaya dapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang akan kalian dengar, kalian perhatikan dengan metode daring, insya Allah akan bermakna dan bermanfaat ilmu yang disampaikan. Dan materi pokok yang disampaikan adalah kelanjutan minggu yang lalu, yaitu perlindungan dan penegakan hukum. Praktik perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Menurut Mukhtar, hukum tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan, artinya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Ketentuan dalam Konstitusi RI atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 tentang negara Indonesia adalah negara hukum. Maka untuk menjaga dan mengawasi hukum berjalan dengan efektif dan efisien, dibentuklah lembaga peradilan sebagai sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan perlakuan semestinya di depan hukum. Lembaga peradilan sesuai dengan Menteri Kehakiman bahwa lembaga peradilan tingkat 2 yaitu pengadilan negeri tingkat kota dan kabupaten, tingkat 1 pengadilan tinggi di tingkat provinsi, dan yang pusat adalah Mahkamah Agung. Tadi dikatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Maka ideologi yang dianut di Indonesia adalah ideologi Pancasila, yang mana Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kemudian dijabarkan dalam Konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tugas warga negara adalah bagaimana menampilkan sikap atau perilaku positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terhadap proses perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Sedangkan tugas negara atau pemerintah yang berkuasa bagaimana cara melindungi dan menegakkan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga tercipta kehidupan yang harmonis, serasi, selaras, seimbang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun unsur-unsur perlindungan hukum. 1. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. 2. Jaminan kepastian hukum. 3. Berkaitan dengan hak-hak warga negara. 4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Unsur hukum. 1. Mengatur tingkah laku masyarakat. 2. Hukum dibuat oleh lembaga khusus dan formal. Yang dikatakan lembaga khusus ini adalah legislatif atau parlemen yang berwenang bersama pemerintah atau penguasa negara atau dipimpin oleh presiden membuat hukum, membuat norma, membuat kaidah atau aturan atau peraturan atau perundang-undangan untuk dilaksanakan oleh masyarakat atau warga negaranya. 3. Peraturan bersifat memaksa, tidak ada kecuali setiap warga negara di depan hukum sama sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasal 27 ayat 1. Kemudian apabila
pelanggar hukum dinyatakan bersalah oleh hakim pengadilan, maka dikenakan sanksi atau hukuman bagi orang yang melanggarnya sesuai ketentuan undang-undang atau peraturan yang berlaku. Apakah dikatakan bebas bersyarat atau bersalah, kurungan, hukum, atau mati. Hukum ialah merupakan sistem maupun segala peraturan di mana di dalamnya terdapat norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan. Jadi perlindungan hukum dimaknai upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap manusia atau setiap orang maupun lembaga pemerintah atau swasta yang bertujuan mengusahakan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai hak asasi yang ada. Fungsi hukum di dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk melindungi kepentingan manusia atau kepentingan warga negara, yang mana setiap warga negara memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Artinya, memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya dengan syarat manusia atau orang juga harus melindungi kepentingan orang lain sehingga hak-hak orang lain tidak dilanggar. Mengapa pentingnya perlindungan hukum? Satu, agar tegaknya supremasi hukum sesuai norma dan kaidah yang berlaku. Dua, tegaknya keadilan bagi setiap warga negara. Dan tiga, mewujudkan perdamaian di masyarakat. Kemudian, perlindungan hukum diberikan kepada siapa? Satu, hak paten. Dua, hak cipta. Tiga, hak merek. Kemudian, hak haki. Dan yang terakhir, tersangka dan saksi perlu mendapat perlindungan. Setiap orang yang disangkakan bersalah harus diterapkan asas praduga tidak bersalah. Setelah kalian menyimak, mendengar apa yang Bapak sampaikan tentang perlindungan hukum dan penegakan kepada masyarakat, silahkan kalian analisa atau telaah beberapa pernyataan di bawah ini. Dan satu, dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, apa fungsi hukum? Dua, perlindungan hukum diberikan kepada siapa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Tiga, bagaimana mewujudkan perlindungan hukum? Empat, mengapa pentingnya perlindungan dan penegakan hukum? Mudah-mudahan hasil belajar ini kalian catat sebagai resume rangkuman dan pekerjaan 4 poin pertanyaan ini kalian jawab, ditulis dalam buku mata pelajaran PPKN, kemudian kalian foto atau kalian tulis di HP, dikirim lewat grup kelas masing-masing, disampaikan kepada Bapak setelah pembelajaran ini berakhir. Dikasih kesempatan waktu untuk mengerjakan adalah 30 menit. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila penjelasannya kurang maksimal. Kalian boleh lihat dari buku paket lain atau lihat di Google untuk memperdalam tentang perlindungan dan penegakan hukum dan bagaimana peranan penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, dan hakim. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.